Assalamualaikum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau menurunkan rumus dari sudut rangkap atau sudut ganda. Baik, yang pertama kita akan mencari rumus dari sin 2A ya. Sin 2A itu bisa kita peroleh dari sin A ditambah A, ya kan? Sin 2A bisa kita peroleh dari sin A ditambah A. Nah, berdasarkan rumus yang kita dapatkan kemarin, sin A ditambah B, itu kan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, berarti kalau sin A ditambah A akan sama dengan sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Nah, ini sin A cos A, ini sin A cos A. Maka sin A cos A-nya ada berapa? Ada 2. Maka ini akan sama dengan 2 dikali sin A cos A. Maka sin 2A bisa kita ubah bentuk ke 2. Kita akan mencari nilai dari cos 2A. Nah, cos 2A itu bisa kita peroleh dari cos A ditambah A. Nah, cos A ditambah A, kita ingat kembali rumus dari cos A ditambah B, itu sama dengan cos A cos B dikurang dengan sin A sin B. Maka ini akan sama dengan cos A cos A, ya kan? Kalau dia plus, kalau cos itu kan dikurang sin A dikali sin A, maka akan sama dengan cos A dikali cos A, itu sama dengan cos kuadrat A, dikurang sin A kali sin A, itu sama dengan sin kuadrat A. Nah, kembali kita mengingat identitas di kelas 10 bahwa nilai dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Sehingga kalau ada bentuk dari sin kuadrat X akan sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X, atau kalau cos kuadrat X akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini kalau misalnya cos kuadrat A-nya yang kita ganti, maka akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A, pengganti dari cos kuadrat A, dikurang lagi dengan sin kuadrat A, maka akan sama dengan 1, ini min sin kuadrat, ini min sin kuadrat, berarti min 2 sin kuadrat A. Nah, itu kalau kita ganti cos kuadrat A-nya. Nah, sekarang kalau kita ganti sin kuadrat A-nya, maka kalau dari sini ini kita ganti, maka akan sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A-nya kita ganti dengan 1 nih ya, sin kuadrat A-nya kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat A, maka akan sama dengan cos kuadrat A min 1, ini min ketemu min jadi plus cos kuadrat A, atau akan sama dengan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A menjadi 2 cos kuadrat A dikurang dengan 1. Nah, maka untuk cos 2A, rumus yang kita dapatkan ada 3 ya. Untuk nilai dari cos 2A itu kita bisa mendapatkan 3 rumus. Yang pertama, cos 2A bisa kita ubah bentuk ke cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Yang kedua, cos 2A juga bisa kita ubah bentuk ke 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Yang ketiga, cos 2A juga bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, dari ketiga rumus ini, mana yang akan kita gunakan tergantung dengan soal. Nanti soalnya butuh rumus yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Selanjutnya, kita akan mencari rumus dari tan 2A. Tan 2A bisa kita peroleh dari tan A ditambah A. Nah, masih ingat kemarin rumus dari tan A ditambah B? Itu akan sama dengan tan A, kalau dia plus, tetap plus ya, ditambah tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Atau sama dengan tan A ditambah tan A, itu akan menjadi 2 tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A tan kuadrat A. Nah, ke contoh soal. Contoh soal, jika sin A sama dengan 3/5, A-nya sudut lancip, maka hitunglah nilai dari tan 2A.
Nah, di sini sudut lancip mengisyaratkan bahwa A itu berada pada kuadran pertama, ya. Atau A-nya kalau sudut lancip itu kan kurang dari 90 derajat, maka A itu berada di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama berarti sinnya positif, cosnya positif, tannya positif, atau semuanya bernilai positif. Nah, untuk mencari nilai dari tan 2A, nah kita lihat nih, tan 2A maka akan menjadi 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Yang dikasih di sini itu adalah nilai dari sin A. Maka bagaimana cara kita menemukan nilai dari tan A yang dikasih sin A? Ya, kita bikin segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Di sudutnya sudut A. Di siku-sikunya di sini. Kalau dia sin A sama dengan 3/5, kita tahu bahwa sin itu adalah sin demi. Depan dibagi miring. Berarti kalau sudutnya di sini, depannya 3, miringnya 5. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, kalau di sini 3, 5, maka di sini sama dengan 4. Atau 4 didapatkan dari akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat ya. Oke, kalau dari sini udah kita lengkapi nilai-nilainya, maka sin A 3/5. Kalau cos A yang dibutuhkan, berapa cos A-nya? Cos A-mi 4/5 ya, 4/5. Kemudian kalau misalnya tan A akan sama dengan tan desa, berarti 3/4. Maka nilai dari tan 2A sama dengan rumusnya tadi, 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Maka akan sama dengan 2 dikali tan A nya 3/4 per 1 dikurang tan kuadrat A, berarti 3/4 dikuadratkan. Maka akan sama dengan, ini bisa sama-sama kita bagi 2, yang atas menjadi 3/2 per bawahnya 1 dikurang 3/4 kuadrat 9/16. Maka akan sama dengan 3/2 per 1 ini kan 16/16 ya. Maka akan sama dengan 16 dikurang 9/16. Maka akan sama dengan 3/2 per 9 dikurang 16, 7. 16 kurang 9 ya, 7/16. Atau akan sama dengan 3/2 dikali dengan 16/7. Maka sama dengan, mana yang bisa kita coret? Ini bisa kita coret dengan ini, sama-sama kita bagi 2 ya. Maka ini menjadi 8 kali 3, 24/7. Maka nilai dari tan 2A akan sama dengan 24/7.